Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal besok ya, tanggal 28 Desember 2021 ya. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya. Tadi sudah saya bahas 8 saham di bagian pertama. Ini untuk bagian kedua saya bahas di 8 saham yang lainnya ya. Jadi seperti biasanya kan saya bikinnya waktu sesi 1 break ya, analisa sahamnya. Tapi kali ini saya bikinnya malam hari ya, sesudah penutupan ya. Karena tadi siang saya ada kesibukan yang saya nggak bisa tinggal, sehingga saya nggak bisa bikin videonya ya. Memang biasanya saya analisa saham harian untuk hari ini dan besok ya. Dan saya bahasnya waktu sesi 1 break karena misalnya ya, kalau Anda sudah sempat nonton, Anda masih ada kemungkinan kesempatan buy pada hari itu juga ya, sebelum marketnya close. Tapi tadi karena ada kesibukan saya nggak sempat bikin, saya bikinnya waktu sudah close ya. Jadi kalau besok pagi mau buy masih bisa valid lah seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan Mitra Investindo Tbk. Jadi yang ini MITI sudah pernah saya bahas juga ya. Memang kalau trading di saham ini ya, lebih baik sih hati-hati, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif karena volumenya seringkali tidak liquid ya, dan seringkali hilang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi risikonya lumayan tinggi. Yang nggak berani risiko tinggi ya lebih baik jangan pilih saham ini ya, pilih saham yang lainnya. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 230 ya. Kalau turun lagi di bawah 230, dia resiko akan testing lagi area 192 di sini ya, kurang lebih areanya ya. Jadi kalau turun di bawah 230, saran saya jual dulu. Kalau mau spekulasi buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Buy-nya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 276 tambah lagi naik ke atas sini ya, sebentar, sini kan 300 ya, naik ke atas 300 tambah lagi, naik ke atas 320 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Mau buy sekarang sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalnya takut ya, pilih saham lainnya ya, karena ini memang seringkali volumenya tiba-tiba hilang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini naik tinggi ya, volumenya naik, kemudian besok masih bisa naik, tapi volumenya turunnya lumayan drastis ya, setengahnya dari hari sebelumnya ya. Nah, kemudian besoknya masih bisa naik lagi, walaupun volumenya naik, tapi kan ini harganya sudah terkoreksi ya, cenderung lesu, kemudian dia naik lagi ya. Sebenarnya sih kalau teknik seperti ini ya, kalau mau buy sih bertahap aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Jadi istilahnya pakai sistem average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, karena kalau sudah turun, apalagi kalau dia tidak liquid ya, nanti resiko Anda nyangkut ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. BBNI sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi intinya untuk saham perbankan ini ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6750, kalau mau buyback silahkan ya, seperti itu ya. Memang sebelumnya testing area 6750 dia berhasil, kemudian sampai 7075 ya di sini ya. Kemudian dia gagal lagi testing, bahkan dia sempat testing 6550 ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kena trailing stop atau stop loss sebelumnya, tapi besok kalau dia berhasil naik ke atas 6750, kalau mau buyback silakan ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut, mungkin ada yang takut, oh Pak Sunan ini sebelumnya sempat naik ke atas 6750, ternyata gagal lagi ya. Jadi kalau misalnya sudah buyback, pasang aja stop lossnya di 6575 dan maksimum di 6400 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi, naik ke atas 6800 atau 6850 ya, setiap kelipatan 50 atau setiap kelipatan 100 Anda mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi belinya pakai sistem average up aja, nyicil ya. Memang ini sideways-nya lumayan lama, tapi sideways-nya kalau kita perhatikan ya, dia cenderungan lesu ya. Dalam arti ini kan high-nya di sini sebelumnya ya. Kemudian dia koreksi, dia naik high-nya sekitar sini. Kemudian dia berusaha lagi, gagal, dia turun lagi, naik lagi, gagal ya, turun lagi ya. Nah, yang terakhir ini kan swing high-nya di sini dia masih lebih rendah daripada yang sebelumnya di sini ya. Swing high-nya di sini kan lebih rendah daripada sebelumnya di sini ya. Jadi sebenarnya walaupun sideways dia cenderung turun ke bawah ya. Jadi hati-hati kalau dia breakout ke bawah lagi 6575 atau 6400 lebih baik jual dulu untuk BBNI ya. Seperti itu ya. Jangan sampai hold atau average down ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBNI. Berikutnya untuk BRIS. Sebelumnya saya sudah sebutkan ya untuk base ya, kalau waktu dia masih di atas 2000 ya, selama di atas 2000 dia masih cukup bagus ya. Memang dia sempat breakdown ke bawah ya kan, kemudian berusaha rebound, dia malah lower low ya sebenarnya ya. Memang apa yang saya katakan benar kan, selama di bawah 2000 sebenarnya dia masih risiko ya. Buktinya kalau sebelumnya kan dia turun by 2000, kalau Anda buy
nggak lagi naik ya. Tapi kalau Anda nggak pasang trailing stop atau nggak pasang stop loss, dia akan turun lagi. Bahkan low-nya ini lebih rendah daripada sebelumnya ya. Jadi memang betul ya apa yang dikatakan Pak Sunar ya. Kalau selama di bawah 2000 masih resiko. Yang sudah buy ya pasang aja trailing stopnya di 1850 dan maksimum di 1750, ini garis saya, atau pakai acuan low-nya 1760. Itu yang sudah punya. Kalau misalnya mau spekulasi buy sekarang, memang resiko ya. Lebih baik tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 1900 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, naik ke atas 1965 tambah lagi, naik ke atas 2010 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan itu nggak saya rubah-rubah ya, tetap jadi acuan untuk average up ya, kalau dia berhasil naik ya. Kalau dia belum berhasil naik, kita jangan buy dulu ya, jangan nambah lagi istilahnya ya, karena kecenderungannya dia masih resiko turun ke bawah ya, ya seperti itu ya. Sebelumnya sideways, kemudian dia breakdown. Jadi kalau sidewaysnya lama, dia breakdown ya, kalau dia rebound ya, kita belinya jangan terlalu agresif, karena kita belum tahu pasti ini rebound sungguhan atau hanya technical rebound istilahnya ya. Kurang lebih cukup untuk BRIS, mudah-mudahan ini aja lancar ya. Berikutnya untuk real, volumenya seringkali tidak liquid ya, seringkali naik tinggi kemudian hilang ya, itu memang ciri khasnya seperti itu. Ada yang bilang karena real itu istilahnya dalam tanda petik ya, digoreng oleh sekelompok orang tertentu ya, seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Yang sudah punya jangan lupa kalau turun lagi di bawah 81 lebih baik jual dulu. Mungkin sebelumnya ada yang protes, oh Pak Sultan ini kan sudah sempat turun 81, ternyata naik lagi ya. Ya di saham itu ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang, ya kan. Kalau misalnya naik ya, Anda bilang, wah katakan Pak Sultan salah, ternyata dia rebound. Ya kalau sudah naik, kalau turun lagi, karena memang secara teknikal ini sebenarnya dia arahnya masih mengarah ke bawah ya, walaupun sempat naik ini ya, tapi dia naiknya itu masih belum stabil ya. Jadi kalau kita buyback pun naik ke atas 81 mau buyback spekulasi boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi ke atas 94 tambah lagi, memang saya sebutkan seperti itu. Nah kalau diikutin naik ke atas 94 tambah lagi ya, ya kalau dia turun lagi ya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Bukan karena 94 ini salah informasi, kalau tambah naik tambah lagi enggak ya, karena memang saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, jadi harus waspada juga, pasang trailing stop dan stop loss. Kalau mau buy high sell higher naik ke atas 94 boleh buy, boleh ya kalau yang berani spekulasi ya, karena terus terang aja kalau dia berhasil naik lagi ke 994, memang sebelumnya ini satu kali dua kali dia boleh dikatakan ini sering kali ya, 3, 4, 5 naik kemudian dia turun ya, 6, 7 dan mungkin sekitar 7 sampai 8 kali naik, nggak lama lagi dia turun lagi ya, seperti itu ya. Nah kalau naik ke atas 94 memang ada risiko turun lagi, ada ya, karena sebelumnya sering kali turun, tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau dia masih naik ya kita tambah lagi ya, average up ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Kalau misalnya takut, nggak nyalakan Anda, karena ini memang volumenya sering kali tidak liquid ya. Volume sebelumnya buktinya di sini ya, naik tinggi, volumenya tinggi, besoknya hilang volumenya dan cenderung koreksi ya, seperti itu ya. Berarti nggak stabil, walaupun secara rata-rata 5 hari dia masih menanjak ke atas ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi ke atas 94 dengan targetnya di 105, 110 dan 121, itu untuk real ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya Tekim ya, hampir sama dengan INKP ya, masih satu grup ya. Jadi naik ke atas 7400 sudah saya sebutkan, boleh buyback ya. Nah, ini target berikutnya di 8025, berikutnya lagi di 8775. Memang jaraknya jauh ya, seperti itu ya. Fluktuasinya memang lumayan tinggi. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 7600 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 7600, ada kecenderungan dia akan turun lagi di bawah 7400, testing lagi area 7075-an ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Kalau mau buy sebenarnya sih ada dua pilihan. Kalau mau buy weakness tunggu di area 7600. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7600, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7600 kita buy ya. Seperti itu ya. Atau sekalian tunggu breakout ya, buy high sell higher. Naik ke atas 8025 buy, target berikutnya ya di 8775. Tapi kalau saya gambarkan tengah-tengahnya ya, kurang lebih targetnya sih pakai acuan ini ya, kayak di sini ya, sekitar 8375. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Mungkin diatur aja ya, setiap pelipatan 50 naik kenaikannya kita tambah lagi dan seterusnya. Tapi nggak saya gambarkan semuanya di sini ya, nanti terlalu rapat garisnya, nanti nggak kebaca angkanya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya adalah PJTM.
terus terang aja salah satu saham favorit saya dari sejak 2-3 tahun yang lalu ya, kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, itu saya suka banget dengan saham BCTM ya. Memang saham ini defensif, dia terkenal dividennya tinggi ya, pembagiannya ya, dividen yieldnya ya. Jadi sampai dengan awal tahun depan sampai pembagian dividen, menurut saya sih masih menarik ya untuk BCTM ya. Memang pergerakannya dia seringkali lambat ya, karena ya begitulah nasib saham yang dividen yieldnya tinggi ya. Jadi orang-orang atau investor yang beli biasanya cuma mengharapkan nanti menjelang cum dividennya dia naik ya. Jadi bisa profitnya lumayan. Jadi sebenarnya sih saat ini kalau mau buy BCTM lumayan bagus lah ya. Tapi stop lossnya memang agak jauh ya, 680 ya kalau misalnya mau agak jangka panjang. Tapi menurut saya sih sejauh ini dia memang sebelumnya dia low-nya di sini terjaga kuat di 765 ya. Tapi dia berhasil beberapa waktu yang lalu dia breakdown ke bawahnya ya. Saya nggak tahu ada berita apa, tapi ini sudah mencoba naik ke atas 750 ya. Ya kalau mau buy silakan ya. Pasang aja stop lossnya di 730. Saya yakin sih sampai dengan musim dividen tahun depan dia masih lumayan kuat ya. Ini kan pembangunan daerah yang laba bersihnya ya juga lumayan ya. Nah, saya sukanya BCTM ini kenapa? Karena sebelum masa pandemi ya, di area seperti ini ya, dia turun dalam ya. Kemudian dia berhasil naik, bahkan naik sampai ke atas 910. Walaupun sebelumnya mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar ini kan karena ada influencer yang pom-pom sahamnya, terus kemudian dia turunnya drastis. Ya terlepas dari influencer atau enggaknya, buktinya setelah dia turun dia berhasil naik lagi ya, sampai walaupun nggak sampai high-nya sebelumnya ya, sampai paling nggak sekitar ini high-nya 2 kali 910 dan sebelumnya 900 ya kurang lebih ya. Jadi sebenarnya sih untuk BCTM ini potensialnya masih cukup bagus ya sampai dengan awal tahun depan, kurang lebih cukup. Kemudian BCAP ya berikutnya ya. Sebentar. Sebenarnya bukan BCAP ya, saya ketik ya. Sebentar saya cek lagi ya. Oh, ini sudah ya BCIP ya. Ya, maaf tadi salah ketik ya. Makanya saya ingat saya nggak mungkin BCAP, saya ingatnya tadi BCIP. Jadi BCIP ini volumenya tinggi Pak Sunar, naiknya lumayan tinggi. Ini 108 seperti saya gambarkan ya, area bawah weakness ya. Dia berhasil rebound sebelumnya tapi gagal ya. Jadi kalau gagal ya pasang stop loss ya seperti itu ya. Ya ini tadi hanya 108. Apakah sudah boleh buy? Kalau mau buy high sell higher ya tunggu naik ke atas 108 boleh buy ya. Target berikutnya di 124 dan 148. Memang sebelumnya dia gagal, tapi bukan berarti kalau kali ini naik dia pasti gagal lagi, belum tentu ya. Sebentar saya lihat apakah ada aksi korporasi ya. Kadang-kadang ada aksi korporasi, right issue, penerbitan obligasi dan sebagainya ya. Jadi dicek dulu sebentar ya. Sejauh ini sih nggak ada jadwalnya ya, atau mungkin belum keluar ya jadwalnya ya untuk BCIP ya. Belum ada berita right issue sih ya seperti itu. Jadi memang saham ini cenderungnya resikonya lumayan tinggi ya. Volumenya seringkali hilang ya. Seperti ini sebelumnya kita lihat ya. Naik tinggi, volumenya naik tinggi, kemudian besoknya turun dari setengahnya ya. Walaupun biasanya masih bisa higher high ya. Tapi nggak lama lagi dia koreksi volumenya tinggi ya. Jadi memang istilahnya bahasa Inggrisnya itu unpredictable ya. Agak susah prediksinya secara teknikal ya. Jadi di sini bagi yang berani resiko tinggi aja buy, kalau yang nggak berani ya mungkin bisa tunggu lagi buy on weakness di area ini ya, sekitar yang di sini ya 79 lah kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun di bawah 79, kalau berhasil naik ke atas 79 atau naik ke atas 90 di sini ya, boleh buy ya seperti itu ya. Jadi memang resikonya tinggi, kalau takut ya buy on weakness saja, tunggu di bawah atau breakout ke atas kalau mau berani ya silakan, tapi jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BCIP. Berikutnya untuk SRTG. SRTG ini dia cenderung sideways di atas ya, bersiap-siap untuk breakout ke atas 2990. Apakah mampu breakout? Ini sudah saya gambarkan ya, target price-nya di 3400 kalau dia breakout. Bagi yang berani trading breakout atau buy high sell higher ya,
naik ke atas 2990 silakan buy, target berikutnya di 3400. Kalau yang nggak mau tunggu lagi di area ya 2700-an lah kurang lebih ya. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, koreksi kemudian naik lagi kita barusan buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naiknya setiap kelipatan 50 atau setiap kelipatan 100 rupiah ditambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2990 atau hitung pakai 3000 ke atas lah ya, boleh buy ya atau tambah lagi ya. Target berikutnya mudah-mudahan 3400 tercapai. Dari 3000 ke 3400 lumayan ya, profitnya 2 digit ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar breakout lagi. Kurang lebih cukup sekian ya untuk analisa saham untuk tanggal besok ya, tanggal 28 Desember 2021. Jadi maaf aja siang ini saya nggak sempat post ya, nggak sempat bikin videonya karena ada kegiatan. Biasanya saya bikinnya analisa sahamnya untuk hari ini dan besok, karena waktu saya bikin kan sesi satu break, jadi langsung saya post nggak lama lagi ya sebelum marketnya close Anda ada keputusan untuk buy. Tapi berhubung ya tadi ada kegiatan jadi saya nggak sempat post ya, maaf ya. Tapi saya yakin sih mudah-mudahan masih valid ya untuk besok ya apa yang saya bahas di dua video ini ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, bantu juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Kemudian seperti biasanya kalau ada pertanyaan atau komentar jangan lupa tulis komentarnya. Sekian ya, seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.